tenaga aki mungkin ya, itu dianggap jamaah haji kelas 2, mohon maaf ya. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Amma ba'du. Sebelumnya mari kita niatkan mencari, menggali, menuntut ilmu agama agar bernilai ibadah dan bernilai pahala, dan simak sampai selesai. Sahabat Mang Haji Channel yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memaparkan tentang hal yang kecil tetapi itu mungkin punya standar, punya dalil sendiri ya. Jadi mungkin kita selama ini punya asumsi bahwa jamaah yang melakukan tawaf sa'i dengan menggunakan kendaraan di lantai atas itu berbayar seperti pakai mobil-mobilan itu. Jadi mereka dianggap orang-orang yang uzur sehingga mengudah alternatifnya itu gitu. Jadi kita sudah terbangun sebuah mindset seperti sholat gitu, bahwa orang itu ketika sholat, ketika tidak mampu untuk berdiri, maka alternatifnya boleh dia duduk. Ketika dia tidak mampu duduk, maka dia boleh berbaring. Jadi tidak seperti itu gitu. Logikanya kalau seperti itu maka dia akan menjadi kelas kedua gitu ya. Jadi kalau itu mah duduk itu manzilatal qiyam gitu. Jadi hanya sekedar mewakili berdiri, maksudnya posisinya menjadi rendah gitu. Tidak. Jadi dalam konteks haji dan umroh ini, ketika seseorang itu masyian, berjalan ya, dengan cara berjalan mereka tawaf, dengan cara berjalan mereka bersa'i, itu juga ada dasar hadisnya, Nabi juga melakukan hal itu gitu. Nah, ketika kemudian ada orang berkendaraan menggunakan kendaraan, kalau sekarang itu pakai mobil-mobilan ya di lantai atas, itu juga ada dasar hukumnya bahwa Nabi juga dalam waktu yang berbeda yaitu Nabi bertawaf, bersa'i dalam keadaan rokiban, menggunakan kendaraan yaitu onta zaman dulu ya. Jadi semuanya ada dasarnya gitu, ada dasarnya. Jadi jangan sampai muncul dalam benak kita itu bahwa orang yang tawafnya, sa'inya menggunakan kendaraan itu dianggap dianggap rendah gitu. Mohon maaf ya, atau dianggap sepele atau apa. Justru kalau saya sarankan agar kita bisa menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi, itu sebaiknya kita lakukan tawaf sa'i dalam keadaan jalan juga. Tapi kalau kita ada waktu dan ada dananya, kita juga lakukan tawaf sa'i dalam keadaan rokiban, berkendaraan gitu ya. Kita sewa kendaraan di atas gitu. Jadi namanya i'malu dalilain, mengamalkan dua dalil ya. Dalil yang mana Nabi berjalan, juga ada dalil di mana Nabi juga melakukan tawaf dan sa'i juga dalam keadaan rokiban, berkendaraan. Kira-kira itu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.